Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi bersama saya, Glendis Asri Apriati Sangaji, dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Pada agenda kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang lanjutan nilai-nilai dasar sebagai PNS yang telah dibahas sebelumnya, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Sobat ATR BPN, apakah telah mengetahui sikap komitmen mutu dan anti korupsi yang harus kita terapkan di dalam birokrasi? Nah, mari kita simak penjelasannya. Dalam penyelenggara pemerintah untuk melayani masyarakat, maka aparatur sipil negara harus mempersiapkan diri demi terciptanya pelayanan yang baik dan bersih atau disebut dengan good and clear governance. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjukkannya, namun dalam implementasi masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan banyak keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintah, seperti terkait dengan maraknya kasus korupsi dan masih banyak keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sikap yang ditunjukkan oleh aparatur sipil negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi, penggunaan sumber daya, dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang tidak sesuai alur. Yang kedua, efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efisiensi dan efektivitas, maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Yang ketiga, inovasi, di mana inovasi lahir dari imajinasi pemikiran orang-orang kreatif dan lahirnya kreativitas didorong oleh munculnya ide atau gagasan yang baru dan berbeda dari yang telah ada, atau disebut juga dengan out of the box. Dengan demikian, inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintah, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan hanya sekedar menjalankan tugas rutin. Yang keempat, mutu. Seperti halnya istilah efektivitas, efisiensi, dan inovasi, istilah mutu sekarang ini juga menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi, baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintah. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Oleh karena itu, manajemen mutu sangat diperlukan dalam institusi pemerintah di mana terdapat capaian kinerja pegawai. Merujuk konsep trilogi mutu dari Joseph Juran, seperti ditunjukkan pada gambar fishbone berikut, di mana pada baris atas gambar fishbone merupakan tugas pimpinan untuk menyusun rencana mutu atau quality planning, yang kedua mengawasi capaian mutu atau quality control, dan yang ketiga menetapkan program perbaikan mutu secara berkelanjutan atau continuous quality improvement. Sedangkan pada baris bawah gambar fishbone menunjukkan tanggung jawab aparatur untuk mengikuti sosialisasi terkait rencana mutu yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Jadi, sebagai aparatur sipil negara dalam memperbaiki mutu layanan kepada publik dapat dilakukan dengan banyak cara, diantaranya yang pertama memahami fungsi, tugas pokok, dan peran masing-masing. Yang kedua, kompeten dalam bidang pekerjaannya. Yang ketiga, memiliki target mutu layanan. Yang keempat, memahami karakter masyarakat yang membutuhkan layanan. Dan yang kelima, menguasai teknik pelayanan dengan memberikan layanan prima dan bersedia menerima kritik untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya, yang terakhir dari nilai-nilai dasar PNS adalah sikap anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan.
di mana tindakan ini dilakukan secara sadar atau tidak sadar melanggar hukum yang menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi ataupun kelompok. Dampak korupsi tidak hanya sekedar dalam bentuk menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi sebagai berikut. Yang pertama jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, dan yang kesembilan adil. Dalam upaya untuk menghindarkan diri dari korupsi, yaitu dengan mempelajari bagaimana membangun lingkungan yang kondusif dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi, serta terlibat sebagai individu yang aktif dalam menutupi kesempatan korupsi melalui pembangunan sistem integritas. Shedding of integrity merupakan upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Seakan-akan menjadi suatu pertempuran antara integritas dan korupsi, di mana terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran di antara integritas dan korupsi, yaitu: yang pertama, koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Yang kedua, koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Dan yang ketiga, koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau wow effect. Disinilah peran calon pegawai negeri sipil sebagai tunas integritas untuk membangun sistem integritas atau lingkungan yang dapat membuat semakin banyak orang berintegritas secara otomatis melalui pelemahan terhadap wow effect korupsi dan penguatan wow effect integritas agar lebih besar daripada wow effect korupsi. Jadi kesimpulannya, untuk menciptakan sistem birokrasi yang unggul, profesional, dan terpercaya, maka pada hakikatnya setiap calon aparatur sipil negara harus memiliki karakter akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau yang disingkat ANEKA dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, Sobat ATR PPN, itulah penjelasan mengenai nilai-nilai dasar PNS untuk sikap komitmen mutu dan anti korupsi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sekian dari saya dan terima kasih.